Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nih jawab. Nah, jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Iris Hartati. Saya mahasiswa PPG di Universitas PGRI Semarang. Nah, hari ini saya akan mewawancarai yaitu guru senior di sekolah saya, yaitu yang bernama Pak Amiruddin. Selamat sore Pak Amiruddin. Selamat sore. Nah, terima kasih Pak telah mau menjadi narasumber saya untuk membantu saya untuk mencari solusi permasalahan yang menjadi tugas saya di PPG 2022 ini. Nah, adapun di sini kemarin saya sudah mengidentifikasi masalah Pak, yaitu ada 6 komponen yang nantinya ini akan saya lanjutkan untuk membuat RPP, Pak. Nah, permasalahan tadi sudah saya pilih dari 6 permasalahan, saya ikutkan, akan saya pilih beberapa permasalahan yang nantinya akan saya cari solusinya gitu. Nah, solusinya tadi saya minta pengalaman Bapak atau pandangan Bapak gitu kan, untuk penyelesaiannya yang cocok dengan masalah yang saya hadapi gitu. Salah satu permasalahan yang sering kita hadapi sebagai guru gitu ya kan Pak, yaitu siswa saat proses belajar mengajar atau pembelajaran itu siswa tidak aktif ketika di dalam kelas. Misalnya kita belajar mengajar gitu, siswa hanya diam aja, akhirnya kita saja sebagai guru yang aktif gitu, sementara siswa jadi pasif. Menurut Bapak permasalahan tersebut bagaimana solusinya gitu, pandangan Bapak? Baiklah, mungkin di antara sekian banyak siswa tentu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, iya, ini salah satu, atau kita sebagai guru di dalam kelas kita harus kreatif. Harus kreatif berarti kita harus memilih atau mengelompok-kelompokkan anak. Salah satunya diantaranya mengelompokkan anak. Bisa kita kelompok-kelompokkan. Kita misal menggunakan metode, misalkan metode apa yang harus kita gunakan untuk menengok situasi anak itu mau terpancing mendengar cerita kita. Berarti kita pilih metode pembelajaran yang pertama kita boleh salah satu mengelompokkan anak. Mengelompokkan anak misalkan anak yang sedang, anak yang paling di bawah, kemudian anak yang paling pintar, mungkin kita kelompokkan. Atau kita pilih metode apa yang mau kita ajarkan untuk materi itu supaya anak mau terpancing dengan mendengar pembicaraan kita. Nah, ini kan artinya guru itu harus kreatif memilih metode, memilih metode pembelajaran untuk menyampaikan materi yang akan kita tuju. Mungkin bisa saja anak itu biar ribut, asalkan metode atau pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, itu salah satunya. Pilih metode yang paling sesuai untuk materi itu apa, lalu anak itu mau mendengarkan kita, mau mendengarkan cerita kita, akhirnya kan dia ikut belajar. Termotivasi belajar kan. Nah, itu salah satu yang harus kita terapkan, atau kita harus kreatif memilih metode itu. Metode apa kira-kira? Kan itu kan banyak jenis-jenis metode nanti yang pembelajaran. Berarti kita lihat, kita sebagai guru berarti sebelum mengajar kita akan membuat RPP gitu. RPP kan di dalam RPP kan kita tuangkan nanti kan metode yang harus kita gunakan, lalu materinya apa, lalu anak itu supaya mau bagaimana kan gitu. Betul. Berarti lihat materi ini cocoknya metode apa penyampaiannya. Kita pilih supaya anak tadi jangan pasif, artinya diam aja gitu. Dikelompokkan supaya dia aktif. Pertama kan kita harus kreatifnya begini. Kita kan baru masuk kelas itu atau sudah sering masuk. Nah, kalau sudah sering masuk kita kan udah tahu, oh yang si A begini karakternya, yang si B begini karakternya. Mengelompokkan tadi berarti bukan kelompok belajar, atau mengelompokkan secara tempat duduk juga boleh. Tempat duduknya mungkin yang di sini yang ngasih cerita, yang nggak mendengarkan dikelompokkan di sini. Nah, kemudian
dengan kreatifnya guru tadi mungkin si A diginikan pertanyaannya lalu rewardnya begini terus itu namanya metodenya yang kita gunakan. Berarti tadi Bapak bilang reward, berarti kita juga memberikan reward kepada anak ketika dia mulai aktif atau mau berbicara atau mau ikut andil lah gitu dalam pembelajaran gitu. Nah, Kita beri reward gitu ya Pak ya. Ibu pernah nggak ngasih reward? Reward pernah, misalnya salah satu reward tuh saya iming-iming ya, berarti kita reward berarti mengiming-imingi lah Itu berarti salah ya, satu kan? jenisnya. Jenis reward Mungkin ya. rewardnya Pujian, nilai, nilai pujian itu kan termasuk reward. salah satu. Reward yang berbentuk benda pernah nggak? Pernah. Nah, kalau seandainya pernah, reward itu bukan saja dikasihkan kepada orang yang bisa. Reward juga dikasihkan kepada yang siswa yang belum pernah aktif menjadi aktif sekali. Reward bahagianya minta ampun, senangnya minta ampun. Jadi dia besok, oh ibu itu ditunggu-tunggu, kapan ibu itu masuk? Akan itu lagi ceritanya. Ya, berarti kita sebagai guru berarti kita koreksi diri, kita diri. lihat kita kemampuan untuk memilih metode pembelajaran Iya. yang cocok Yang dengan sesuai materi yang pada saat itu. Berarti kita harus sebelum masuk kita harus merancang dulu. Ya, Pak, ya? Nah, lagi begini Bu, besok umpamanya Bu masuk di lokal 12 IPS 1. Nah, ya. Pada berikutnya 12 IPS 2. Ya. Ibu kan udah tahu nanti kesalahan di mana kekurangan ibu ketika ibu masuk di materi itu di 12 IPS 1. Cobakan materi itu di kelas berikutnya. Nah, itu nanti akan ada mengimbangnya di mana kekurangan saya. Masuk lagi ke sana. Akhirnya akan ditemukan siswa itu menunggu kapan ibu itu masuk, kapan ibu itu masuk. Berarti kita sebagai guru perlu merefleksi lah Merefleksi diri, ya Pak. Merefleksi diri ketika masuk ke sini terrefleksi. Oh ternyata di sini kelemahan saya ketika pembelajaran materi ini tadi di kelas ini. Nah itu tidak supaya jangan kita lakukan lagi di kelas berikutnya. Benar sekali. Kita cari metode yang cocok. Kita cari metode. Gitu ya, Pak. Kemudian juga untuk kita kalau guru asipkan fokusnya tadi kepada peserta didik yang bagaimana tadi? Yang tidak aktif. Kita kan mengaktifkan siswa. Ya, kita kan supaya terjadi pembelajaran yang baik kan siswa tentu harus otomatis ada timbal balik antara guru dan siswa sehingga baru terjadi keaktifan belajar. Salah satunya juga setelah ibu masuk ke kelas, umpamanya ini pengalaman saya, setelah masuk ke kelas jangan langsung kita belajar. Kita kasih dulu motivasi. Stimulus. Apa namanya jenisnya itu kan motivasi untuk belajar berikutnya. Akhirnya dengan cerita kita kalau begini siswa itu akhirnya masuk lambat-lambat ke pelajaran. Menyangkut baut akan pelajaran ini dengan ini kolaborasi istilahnya apa ini? Persepsi pembelajaran kita sangkutkan dengan pembelajaran sebelumnya. Berarti intinya kalau saya ambil kita ambil fokus anak itu dulu. Kita ambil perhatiannya dulu. Perhatian dia dulu. Setelah itu yang akan ibu tuju kan yang tidak aktif tadi kan supaya aktif. Nah, lebih baik terarah dan terfokus ke dia terus kan gitu kan. Akhirnya dia ikut yang kelompok yang duduk di sini misalkan ini yang sudah aktif, yang di sebelah sini kurang aktif. Nah, pancing terus dengan metode ibu, dengan cara ibu. Mungkin cara itu tidak tertulis, mungkin cara ibu sendiri ibu tuliskan dalam RPP boleh saja. Akhirnya dia ikut bersamaan dengan orang yang aktif tadi. Berarti di RPP sudah kita rancang sekian baiknya gitu ya Pak. Direfleksi kata ibu tadi kan. Ya, berarti boleh kita dilakukan tambah lagi sesuai situasi yang terjadi di kelas. Iya. Benar sekali. Gitu ya, Pak. Setelah itu bisa nggak nanti solusinya kita tadi kan tarik fokus, sekarang tarik fokus anak berarti tadi kan kita menggunakan media pembelajaran yang itu yang paling bagus Bu. Umpamanya dia buatkan gambar begini, medianya begini. Dengan terpasangnya gambar atau ibu menggunakan fokus atau ibu menggunakan apa, dia gini Bu nontonnya. Akhirnya dia bercerita nggak jadi cerita. Terfokus juga. Namanya kan itu kan termasuk dalam metode tadi kan. Akhirnya fokus dia ada papan tulis nengok laptop ibu kan yang terpasang atau media gambar atau media apa. Apa tuh Bu? Apa Bu? Itu kalau udah mulai dia bertanya bercerita, apa Bu? Apa itu? Di situ kita masuk. Kita mengaitkan tadi itu yang penting kita dapat fokus anak. Iya, dapat fokus anak dulu. Tarik perhatian anak dulu supaya dia mendengarkan cerita kita, supaya kita mendengarkan apa yang akan kita tampilkan, itu seluruhnya dituangkan di dalam RPP. Metodenya misalkan menggunakan laptop materi itu, gunakan ini medianya, menggunakan ini, fokus anak dulu dicari. Berarti
seperti fokus anak, media pembelajaran, reward, dan strategi pembelajaran seorang guru. atau bagaimana untuk mengelola kelas. Namanya pengelolaan kelas itu yang paling penting dibandingkan dengan materi tadi. Kalau pengelolaan kelas ibu bagus, anak itu menjadi memperhatikan ibu, materi dengan mudah kita bisa menerangkan. Kalau lokal itu tidak memperhatikan kita, metode kita kurang bagus, lalu anak centang perenang kemana pergi, yang ini bergurau, yang ini memperhatikan, akhirnya akan timbul anak yang ingin memperhatikan pelajaran, di sana meribut-ribut centang perenang, anak ini juga akan ikut. Akhirnya tinggal kita sendiri nanti. Jadi menonton kita ngomong sementara anak tidak ada yang tidak memperhatikan ya kan. Berarti kreativitas kreativitas guru, seorang guru dalam untuk mengelola pengelolaan kelas, pengelolaan kelas itu sangat penting. Sangat Berarti penting sekali. saya simpulkan tadi ya Pak, strategi pembelajaran yang tepat atau benar. Strategi pembelajaran yang bervariasi, metode jangan itu saja. Berarti ada perubahan setiap materi gitu ya kan. Akan adakan refleksi dari pelajaran 1 ke pembelajaran 2 berikutnya. Media pembelajaran yang digunakan usahakan yang menarik, yang tertarik, umpamanya Bu nampilkan warna yang tertarik. Berarti menggunakan IT lah yang sekarang itu lebih sangat mendukung gitu ya Pak, sehingga menarik fokus anak itu terfokus dulu ke umpamanya judulnya ibu tulis dengan begini, nah, kan akhirnya apa bacanya Bu, kan udah bagus itu jadinya nanti. Setelah itu memberi reward reward yang tadi yang tidak aktif tadi. Walaupun anak yang tidak aktif, dia sudah aktif sekali ngomong walaupun tidak ada relevannya signifikan dari yang pembelajaran. Yang penting tetap kita reward. Mau pujian bagus, reward, kita kasih hadiah lebih bagus lagi. Itu namanya untuk menarik kita. Menarik anak tadi supaya dia jadi aktif. Nah, besoknya seandainya ada yang akan disuruh ke depan, umpamanya ngerjakan, tunjuk yang tidak aktif dulu. Biar dia lebih aktif. Nanti karakter anak berbeda ya Pak. Kan kalau saya gunakan metodenya begini, anak yang tidak mengerti, saya tunjuk ngerjakan ke depan umpamanya, tentu dia tidak bisa kan. Kamu ke samping tunjuk yang bisa, siswa yang bisa. Akhirnya kan dia terjadi pembelajaran teman sejawat di antara dia. Biar dia yang menunjukkan ke depan, kita yang nengok. Kita menilai itu juga termasuk salah satu teori kita yang kita gunakan untuk melibatkan dia sama dia. Sehingga setidaknya kita sudah membangkitkan, memotivasi dia untuk menjadi akhirnya aktif. Tanpa sepengetahuan dia, yang si A yang kurang mampu tadi besoknya bertanya ke B yang sudah tahu tadi, tanpa sepengetahuan kita. Karena dia sudah ada ketertarikan nengok orang yang bisa itu namanya kreativitas orang yang mungkin tidak tertulis di dalam buku realitas, tapi bisa-bisa saja kita muatkan di dalam kita untuk membangkitkan aktivitas anak tadi. Oke, berarti kadang-kala kan ketika pembelajaran dia tidak tertuang di EPP, ketika pelaksanaan pembelajaran terjadi dia itu namanya refleksi untuk berikutnya. Sekarang lanjut Pak, sekarang kita tentang tingkat pemahaman dasar anak rendah. Nah, sering kita sekarang temui dalam pembelajaran matematika gitu ya kan Pak. Pemahaman di sini anak kadang-kadang sering kita temui, memang tidak semua anak, tapi banyaklah yang sering terjadi permasalahan itu kan ketika kita masuk di kelas IPS, karena di situ kan sudah biasanya sudah IPA sudah pilihan, kita pilih yang memang keinginan dia masuk ke jurusan itu, dan biasanya di IPA itu pun siswanya memang rata-rata tingkat pemahamannya lebih tinggi. Nah, kalau di IPS kita kadang-kala Pak yang kita sering temui di lapangan itu tingkat pemahaman dasar atau konsep dasar dia tentang matematika, misal dalam dia operasi hitung. Nah, mereka lemah, bukan lemah saja, kadang memang tidak bisa. Nah, kadang kita juga sering temui kalau siswa itu perkalian saja itu mereka tidak hafal, dan operasi hitung tambah dan ketemu tanda negatif dengan positif mereka sudah bingung gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi mencari solusinya untuk mengatasi anak yang pemahamannya rendah ini tadi gitu loh Pak. Dikelompokkan mungkin di kelas IPA dibandingkan dengan kelas IPS. Ya, memang di IPA mungkin kita temui juga, tapi kan paling banyak kita temui itu kan di kelas IPS itu sudah biasanya memang tiap tahun-tahunnya memang seperti itu. Walaupun di IPS itu ada sih yang pemahamannya tingkat tinggi ada, cuman kebanyakan gitu. Pemahamannya yang konsep dasar matematika itu di kelas IPS itu agak kurang dibandingkan yang lain. Ini bisa saja penyebabnya karena
input ketika masuk ke sekolah itu kan tidak seluruh itu kan hanya kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang IPS kan bukan seluruh jurusan IPS. Ada kok anak IPS yang lebih pintar, tapi input yang masuk itu juga mempengaruhi. Input masuk ketika masuk ke SMA itu mempengaruhi. Umpamanya si A itu masuk ke SMA dengan input hanya pas-pasan nilainya. Jadi pemahaman. Lalu bagaimana kita untuk membuatkan juga dia itu menjadi paham? Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Tidak boleh ngasih PR di rumah bawa pulang. Oke, tidak boleh, tapi lakukanlah tugas itu berulang-ulang kali untuk yang itu. Untuk anak yang Yang pemahamannya kurang. Anak IPS itu saya rasa pintar kok Bu dibandingkan matematika dibandingkan jurusan IPA. Kenapa demikian? Di ekonomi lebih parah lagi. Dia harus menggunakan matematika. Kalau dia tidak bisa menggunakan matematika, ekonominya, akuntansinya otomatis parah. masalah. Berarti kembali lagi kita kepada fokus yang tadi. Mungkin saja Iya. metode kita kurang bagus. Metode Mungkin belajar saja, mengajarkan. ya mungkin saja kurang fit kita atau anak ketika itu. Mungkin saja Bu. Nah, kembali lagi, kenapa pemahamannya dasarnya konsep ini. dasar Kadang-kadang- tambah kali kurang? Ini saya rasa bisa terjadi, tapi saya rasa tidak. Kenapa demikian? Karena saya bandingkan dengan ekonomi tadi. Ekonomi parah menggunakan matematikanya. Cuman Karena kalau seluruhnya dia menggunakan matematika di ekonomi. Cuman kalau di ekonomi kan udah bilangannya udah besar-besar gitu Pus. Iya. Dengan bertemu dengan negatif kan tidak ada. Kalau ini kan yang dasar itu kayak misalnya gini Pak, dia ketemu min 3 ditambah 1. Nah dia bingung nih, gimana ini caranya tepat. Memang tidak semua, cuma ada anak yang Ada. ketemu Jadi seperti untuk itu kembali kita mengaktifkan atau boleh saja Ibu mengasih tugas untuk anak yang seperti itu berulang-ulang kali tentang itu. Walaupun dia sudah paham dengan metode ini, kita udah masuk. Metode ini kita udah masuk kan? Kembali kamu kerjakan yang ini ya, kamu kerjakan ini dengan cara yang sama. Walaupun materinya nanti materi ini udah habis nih, kita pindah ke materi lain. Tapi kita menganggap anak ini belum paham betul Berarti cara-cara ini. Lakukan berulang-ulang kali. remedial lah tiba-tiba Pak. Bukan remedial. Kalau remedial nanti bisa remedial keseluruhan pembelajaran itu diulang kembali materinya, bisa remedial hanya untuk mata pelajaran judul itu saja, bukan remedial. Berarti kita kasih tugas soal-soal khusus untuk anak itu yang Bimbingan berkaitannya khusus. sama bimbingan khusus Bimbingan gitu ya khusus. kan. Arahkan dia ke bimbingan khusus, atau jika perlu nanti kamu datang ke rumah ibu, atau jika perlu nanti sore kita jam sekian jangan pulang dulu ya. Kan tidak seluruh anak IPS itu begitu Bu, umpamanya ada 2 atau 3 orang kan. Berarti misalnya tidak hafal kali-kali, kita bilang nanti kamu di rumah tolong dihafal ini perkalian, setelah itu untuk menguji kehafalan kamu boleh menghadap ibu gitu. Boleh ya kan? menghadap atau setoran hafalan lah tibanya ya Pak. atau setoran perkalian atau setoran rumus. Umpamanya kamu positif jika dikalikan dengan negatif hasilnya apa? Ya. Negatif jika dikalikan positif apa? Positif dikalikan positif hasilnya apa? Negatif kali negatif hasilnya apa? Itu baru perkalian antara mungkin bagi negatif bagi negatif, negatif bagi positif. Lalu ibu buatkan itu untuk dia, kasihkan ke dia, nanti setorannya kapan? Kamu kali-kali atau pembagian? Itu Tergantung siswanya lemahnya di mana. iya, nanti akan ibu tahu nanti. Misalkan itu belum ibu masukkan angka, baru tanda. Oke, tanda kan? Besoknya masukkan angka. Setelah dia mengetahui negatif kali negatif hasilnya positif, ibu buat min 2 dikali min 3 hasilnya berapa? Nanti kita aplikasikan, pertama kita suruh dia menghafal konsepnya, selanjutnya kita aplikasikan Iya. dalam soal. Lalu kita tagih. Terus berarti kita harus Walaupun- meluangkan waktu khusus gitu Ya, walaupun materi ibu udah pindah ke materi yang lain. Berarti materi tetap kita lanjutkan. Lanjutkan. Yang anak tadi tetap Bimbing. kita bimbing mana letak permasalahannya Mana di kita mana. cari gimana? Oh, ini lemahnya dikali-kali. Yang ini lemahnya di penjumlahan, yang ini lemahnya di pengurangan. Karena matematika menggunakan tanda bagi, tambah, kurang, kita coba mengadu-adu itu, kali dibagi kali ditambah kali kan gitu kan. Bagi gitu, kasihkan konsep ke dia, lalu tetap ada tagihan. Tagihan ini kembali ke reward.
Setelah dia bisa, berilah Reward lagi. biar dia merasa senang dan bangga. Reward Walaupun lagi. sebenarnya reward itu efeknya untuk jangka pendek, Reward. tapi setidaknya bisa untuk Menumbuhkan memotivasi semangat dia. semangat Dia akan menunggu kembali seperti yang saya disebutkan tadi. Dia akan menunggu kembali. Kapan ibu itu masuk? Enak belajar, kapan masuk? Akhirnya nggak ada lagi yang apa di dalam kelas. Ini tergantung pengelolaan kelas, metode dan segala-gala, dan itu termasuk strategi juga. Strategi guru tuh ya, berarti memang gurunya lagi yang harus digembleng, Iya. harus ditingkatkan Iya. kreativitasnya, model cara pengelolaan kelasnya, Iya. cara dia memberi reward. Benar-benar Berarti sekali. itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi nanti kondisi pemahaman anak itu di dalam kelas sudah kita paham, itu kembali kita ulang ke belakang, dia mau mendengarkan, dia mau aktif, dia mau mengerjakan, bahkan dia benar itu. Tadi juga Bapak bilang kayak menggunakan media pembelajaran, berarti otomatis kita menggunakan IT gitu. Iya, menggunakan itu Sekarang, jelas, nggak bisa kita pungkiri berarti ya kan Pak. Nah sekarang banyak sekali guru gitu ya kan Pak yang masih belum menggunakan media pembelajaran, mungkin karena masih gagap teknologi gitu, Gagap masih teknologi. banyak Iya, menggunakan ini masih belum bisa dan Atau kadang belum belum mau. terbiasa gitu. Nah gimana solusinya gitu menurut Bapak itu? Kalau untuk yang akan datang ini, kalau yang dulu-dulu mungkin bisa kita maafkan kan gitu. Iya. Kalau untuk yang mendengar kita adanya besok kurikulum Merdeka, kurikulum yang sedang berjalan sekarang, seluruh pembelajaran itu sebenarnya harus menggunakan teknologi. Iya benar. Kenapa demikian? Karena anak-anak juga bermainnya dengan teknologi. Jadi sebaiknya lagi kembali kepada yang tadi, teknologi yang digunakan anak itu jangan seluruhnya bermain, gunakan teknologi itu dalam pembelajaran. Kita ajarkan dari teknologi dan kita juga ikut menggunakan teknologi untuk pertama Bu, untuk menarik anak, menarik pembelajaran, menarik fokus anak itu untuk apa? Gunakan teknologi. Tanpa teknologi tidak akan terdukung nanti. Karena teknologi juga termasuk salah satu pendukung pendidikan kurikulum Merdeka ini. Berarti Guru harus bisa harus yang bisa tidak bisa itu berarti rajin-rajin lah untuk mencoba, belajar, mencoba ya kan. Yang kalau kita masih aktif mengajar, mau tidak mau kita harus ikut menggunakan teknologi. Karena di mana-mana anak sekarang sudah menggunakan teknologi. Supaya anak ini jangan salah menggunakan teknologinya saja, bukan hanya kan menggunakan HP itu kan teknologi, Bu. Benar. Nah, gunakanlah cara dia mencari soal di dalam itu, gunakanlah cara mencari itu. Alternatif jawaban alternatif. bisa juga. Sekarang kan kita bisa ngatur siswa kita. Sekarang kalau dia bawa HP, oke saja, ada guru yang boleh kan bawa HP, boleh. Ya. Tuh, kalian letakkan HP kalian dulu, jangan buka HP dulu. Jawab pertanyaannya, kumpulkan, lalu buka HP kalian yang itu. Atau ibu yang nampilkan jawabannya di laptop ibu. Lalu jika perlu sambil mempelajari teknologi kita, jika perlu ada anak yang paling pintar di dalam itu disuruh ke depan untuk membantu guru yang gaptek tadi lah iya, ya Pak gitu, ya, yang gaptek untuk tadi. membantu Mencari menggunakan materi itu, oke. membuat apanya pembelajarannya, boleh saja siswa itu kan ada di antara siswa itu kan ada yang pintar di dalam. Iya. Jadi kita harus sebagai guru ini harus bisa menggunakan itu, karena tidak ada lagi zamannya sekarang yang tidak pakai teknologi. Berarti memang gurunya Memang yang guna, harus untuk termasuk salah satu metode di dalam pembelajaran menggunakan laptop, fokus. Nah, kan dulu adanya OHP. Nah, sekarang untuk fasilitas gitu ya kan Pak, fasilitas kita kan masih kurang gitu. Nah, gimana itu solusinya? Mungkin guru nanti kan kita dengan harus kreatif, harus gini segala Iya. macam. Nah, sekarang terkendala lagi kita dengan fasilitas yang ada di sekolah gitu. Nah, gimana menurut Bapak solusinya gitu? Kalau fasilitas itu kan kalau dalam sekolah itu punya satu alat atau teknologi saja cukup, saya rasa. Bukan bisa kita berbagi. Mungkin ibu keperluan ibu mungkin tidak harus hari itu pas hari itu. Kan kita bisa ngatur jadwal. Umpamanya saya masuk jam Senin jam 1-2. Lalu ibu juga butuh. Tentu kita harus ngalah satu kan. Nanti kan masih ada kelas lain. Nah, bisa-bisa saja kita atur kalau hanya
kalau fasilitas itu kurang. Yang penting kita punya di dalam sekolah itu 1 atau 2. Nah, Jadi di situ kita mulai berbagi lah. berbagi. Minimal nanti kita pakai lah di mana kelas yang bermasalah membutuhkan media pembelajaran yang istilahnya membutuhkan keaktifan, kefokusan siswa iya. yang butuh, itu yang kita utamakan. Itu gitu, salah ya. satu yang Ibu punya kelas 2 umpamanya, IPS kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2 dengan materi yang sama karena alat kita yang terbatas. Ya, Ibu gabungkan saja kelas itu dengan materi yang sama, dengan judul yang sama, dengan metode yang sama, seluruhnya sama, karena akan terbatasan alat, karena besoknya saya lagi pakai, karena jam berikutnya saya lagi memakai. Ibu satukan saja, itu juga termasuk salah satu jalan atau solusinya. Itu no problem saja sebenarnya, asalkan sekolah itu punya listrik, punya alat-alat itu. Tidak harus punya seluruhnya, yang paling bagus itu kan punya seluruhnya setiap lengkap guru. semua, cuman Ya, karena kita tinggal ini masuk gitu. minim fasilitas berarti tadi kita itu. tergantung kita mensiasati. Iya, di gimana mana kita cara menengoknya spasi itu, menengoknya. Yang guru ini juga butuh ini butuh. Tentu nanti kurikulum juga bisa membagi yang jam sekian sampai jam sekian. Kalau ibu belajar di labor komputer, nah labor komputer dipakai oleh si Anu, kan besok kita bisa kan ada kurikulum yang membagi-bagi. Nanti tergantung kita lagi Nah, mensiasatinya, Pak, mensiasati ya, masalah solusinya. itu ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah dapat masukan ini solusi-solusi permasalahan yang ada. Kalau solusi itu terasa benar dipakai, kalau enggak ya dicoba-coba lagi kan. Coba. Gitu. Karena ini kan Pak, ini ada beberapa narasumber di situ. Nanti juga saya mencari literasi juga. Iya. Dan literasi tadi dan hasil wawancara ini akan saya analisis menjadi alternatif solusi. Boleh. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelesaian lah buat tugas saya, dan akhirnya nanti akan dilanjutkan untuk tugas-tugas berikutnya. Iya. Oke. Begitu saja wawancara saya dengan narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.